Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Jadi nahwu dan shorof ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari ketika kita belajar bahasa Arab maupun belajar membaca kitab kuning. Karena pada dasarnya bahasa Arab atau kitab kuning itu tidak memiliki syakal atau tidak memiliki harokat, sehingga untuk membaca dan memahami bahasa Arab kita perlu adanya ilmu nahwu dan juga shorof. Jadi memang antara nahwu dan shorof ini saling berkaitan, karena nahwu tanpa shorof akan kacau. Begitu juga sebaliknya, ketika kita belajar shorof tanpa belajar nahwu, kita tidak bisa membentuk sebuah kalimat yang nantinya bisa membentuk pemahaman. Kita mulai, jadi shorof dan nahwu. Shorof ini menurut bahasa, kalau kita belajar bahasa Indonesia itu artinya sama dengan morfologi atau bentuk kata. Jadi hanya kata, bentuk kata, morfologi bentuk kata. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain dan menimbulkan kata yang baru. Jadi ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata. Ini perlu digaris, perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain, dan menimbulkan makna yang baru. Misalkan kita memiliki sebuah kata yaitu menulis. Menulis ini satu kata bisa dirubah menjadi ditulis, bisa berubah menjadi tulisan, bisa berubah menjadi alat tulis atau pensil atau bolpen, bisa dibentuk menjadi tulislah, bisa dibentuk menjadi penulis, bisa dibentuk menjadi tertulis, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan shorof. Kalau dalam bahasa Arab kita misalkan memiliki kata nasoro, bisa berubah menjadi unsur, bisa berubah menjadi nasron, dan lain sebagainya. Ini dari kata nasoro berubah menjadi unsur, berubah menjadi nasron. Sama dengan bahasa Indonesia. Dari kata menulis berubah menjadi tulisan, menjadi alat tulis, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab ini diartikan telah menolong, unsur berarti tolonglah, dan nasron berarti pertolongan. Itulah yang dimaksud shorof, perubahan bentuk kata ke bentuk yang lain dengan tujuan menghasilkan makna yang baru. Sekarang nahwu. Nahwu secara bahasa itu struktur kalimat, atau kalau kita belajar bahasa Indonesia itu disebut dengan sintaksis. Sedangkan menurut istilah adalah prinsip atau aturan untuk membentuk kalimat. Nah, tadi shorof ini lebih ke pembentukan kata, sedangkan nahwu lebih ke pembentukan suatu kalimat dengan tujuan untuk bisa memberikan pemahaman atas kalimat tersebut. Misalkan kita memiliki kata Munir menulis pelajaran. Nah, ini sudah menjadi pemahaman yang utuh karena sudah memiliki subjek, predikat, dan juga objek. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il, predikat itu disebut dengan fi'il, sedangkan objek disebut dengan maf'ul. Jadi setidaknya sebuah kalimat bisa terbentuk dan bisa menghasilkan sebuah pemahaman, maka setidaknya butuh subjek dan predikat, atau bisa juga ketambahan objek. Jadi butuh fa'il, fi'il, maf'ul. Misalkan tidak ada fa'il atau subjek, kita hanya menulis pelajaran. Nah, ini belum menjadi kalimat yang lengkap karena tidak ada subjeknya, belum menghasilkan pemahaman yang utuh. Kemudian misalkan Sony memukul Umam, ini juga sudah tam atau sempurna. Kemudian Umam dipukul Sony, ini juga sudah tam, sudah sempurna. Bedanya apa? Kalau Sony memukul Umam, itu predikatnya atau fiilnya berupa aktif,
sedangkan dipukul ini pasif. Sehingga kalimat di atas ini yang memukul Sony. Begitu juga kalimat yang di bawah yang memukul juga Sony. Padahal di sini Sony berada di depan, yang ini Sony berada di belakang. Ini yang mukul sama-sama Sony. Karena ini adalah bentuk aktif dan ini bentuk pasif. Yang dipukul siapa? Umam. Di sini umam. Maka walaupun tata letaknya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Misalkan yang terakhir, aku berdiri dan aku membaca koran. Di sini ada aku berdiri. Ini sudah tam, sudah sempurna. Hanya ada subjek dan predikat. Sudah tam, tidak membutuhkan objek. Karena ini merupakan kata kerja yang intransitif. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut lazim. Kemudian aku membaca koran. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Predikat ini termasuk dalam kata kerja yang transitif. Kalau dalam bahasa Arab disebut muta'ati. Jadi ketika ada fi'il atau predikat yang di situ memiliki makna transitif, maka dia membutuhkan objek. Jadi nahwu adalah prinsip atau aturan untuk membuat kalimat agar bisa dipahami, agar bisa membentuk pemahaman. Kalau misalkan kita ada sebuah bangunan, ini misalkan ada rumah, misalkan kita analogikan ini adalah sebuah rumah, ini ada atap, ada tembok, ada pondasi. Atap, tembok, ataupun pondasi ini disebut dengan sorof. Sedangkan keseluruhan dari atap, tembok, dan pondasi ini membentuk sebuah rumah, maka rumah tersebut disebut nahwu. Maka ketika kita belajar nahwu butuh sorof. Ketika kita belajar sorof tidak akan bisa membentuk sebuah rumah tanpa ada nahwu. Kira-kira seperti itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.